Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisa Putri Maharani dengan NIM 0805 1182 126014 dari jurusan Ilmu Kelautan Fakultas MIPA Universitas Sriwijaya angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan dan mengolah data tentang materi pemetaan ZPPI dengan menggunakan Aquamodis pada praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari. Sebelum kita ke pengolahan data, kita akan menjelaskan apa itu ZPPI dan menjawab beberapa pertanyaan kemarin. Yang pertama itu ada ZPPI atau Zona Potensi Perikanan Indonesia, yang dimana itu adalah salah satu informasi untuk menentukan titik-titik potensi penangkapan ikan yang berdasarkan parameter oceanografi, klorofil A dan SPL, yang biasanya digunakan dengan citra satelit MODIS atau Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer. Dan pertanyaan yang pertama itu, kenapa produk status standar? Saat kita mengunduh data Aquamodis, kita memerlukan data, karena jika kita memilih produk standar itu sudah diterima secara luas oleh para pemerintah sains dan telah dikenal oleh para sains itu sendiri. Lalu yang kedua itu, kenapa kita pada saat pengolahan data ZPPI menggunakan Aquamodis? Dikarenakan satelit Terra atau Aquamodis ini memiliki orbit yang selaras dengan matahari, yang dekat dengan kutub Nir dan Solar, sehingga satelit ini mengorbit 2 hari sekali yang mengitari bumi dengan ketinggian 705 km di atas permukaan bumi. Dan pertanyaan yang ketiga itu, apa itu klorofil A dan SPL? Klorofil A itu adalah parameter yang digunakan untuk menilai suatu perairan yang memiliki nutrisi yang tinggi. Dan jika memiliki nutrisi yang tinggi, ikan pelagis atau ikan yang lainnya akan berkumpul dan hal itu menjadi zona potensi penangkapan ikan. Dan SPL itu adalah suhu permukaan laut yang mencirikan massa air di laut dan berhubungan dengan keadaan lapisan laut tersebut. Lalu pertanyaan yang keempat itu, apa itu temperatur? Temperatur adalah sistem termodinamis cairan yang mana dikarenakan aktivitas molekul dan atom yang memiliki suhu rata-rata 26,5 derajat Celcius. Pertanyaan selanjutnya itu, kenapa saat mendownload data di OceanColor memakai level 3 browser? Karena periode waktunya itu lebih lama dan lebih banyak salah datanya yang terjadi secara alami oleh awan, sinar matahari, dan silsilah antar orbit yang memiliki fitur cenderung dihaluskan komposit periode yang lebih lama. Lalu pertanyaan yang keenam itu, kenapa saat mendownload data OceanColor periodenya disarankan per bulan? Karena jika kita menggunakan data harian, maka pengukurannya juga senilai 1 hari data yang mewakili data yang kita perlukan. Dan itu kurang lengkap. Namun, jika kita mendownload yang periodenya per bulan, maka itu mencakup hari, waktu, musim yang ada pada bulan tersebut. Lalu pertanyaan yang ketujuh itu, kenapa saat mendownload data OceanColor resolusinya itu 4 km? Karena resolusi 4 km itu sudah cukup mencakup data yang akan kita kaji nantinya. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, apa itu SST? SST itu adalah sea surface temperature, yang artinya suhu perairan yang memiliki jarak dekat dengan suhu permukaan laut. Yang pertanyaan ke-9 itu, mengapa saat musim barat ikan yang didapat lebih banyak dari musim timur? Karena pada musim barat perairannya itu lebih tenang dan cenderung lebih stabil dikarenakan faktor alami seperti gelombang atau sejenisnya itu masih minim. Lalu pertanyaan yang ke-10,
Mengapa data SIDAS yang dimasukkan ke Excel itu harus dikoreksi NaN? Koreksi NaN atau not a number karena data ini hanya diperlukan data numerik saja atau data angka. Apabila tidak memiliki data NaN, maka data ini nantinya tidak akan terdeteksi oleh ArcGIS. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kita lanjut ke pengolahan datanya. Lalu yang pertama itu kita akan mendownload data, kita buka website Ocean Color. Setelah kita buka website Ocean Color itu, kita ke data, lalu kita klik yang level 3 browser. Lalu setelah itu produk statusnya standar, instrumennya Aquamodis, produknya klorofil, dan periodnya itu kita ganti menjadi bulan. Resolusinya itu 4 km. Saya di sini mengambil tahun 2020, bulan Desember. Ini start date-nya tanggal 1, lalu end date-nya itu tahun 2020 Desember tanggal 31, lalu kita ke extract or download. Lalu setelah selesai kita centang semuanya 3 kotak ini. Lalu setelah kita centang, kita klik download. Lalu setelah itu kita pilih web yang 2 dari bawah. Kita buka. Lalu setelah itu kita login dulu ke Earth Data. Dan nantinya itu akan terdownload sendiri. Ini baru data CHL-nya saja. Lalu selanjutnya kita akan mendownload data SPL-nya. Itu produknya itu kita cuman ganti SST aja. Lalu setelah kita atur semuanya, kita klik download aja. Lalu sama websitenya itu di 2 dari bawah, lalu kita buka. Lalu akan otomatis terdownload sendiri. Kita tunggu. Jika selesai akan tampil seperti ini. Setelah itu kita ke software SIDAS. Setelah kita ke SIDAS, kita ke file. Kita masukkan data yang telah kita download tadi. Kita masukkan data CHL dan SPL-nya. Lalu kita open produk. Setelah masuk datanya, kita klik raster dua-duanya, lalu kita klik 2 kali keluarnya, lalu kita tunggu. Lalu kita klik lagi yang SST-nya. Setelah selesai,
Kita akan menggabungkan dua data ini dengan dua jendela. Kita ke Windows, lalu tile horizontal, dan akan muncul dua tampilan. Kita klik kanan, lalu world map pada masing-masing peta. Lalu kita ke kanan bawah untuk kursor double, lalu kita kunci kursor double-nya. Kita cari daerah yang akan kita kaji. Ini tinggal kita zoom saja. Setelah kita zoom, kita ke rectangle, lalu kita buat rectangle pada daerah yang akan kita kaji pada dua peta ini. Jika selesai, kita klik kanan pada masing-masing peta ke export mask pixel, lalu kita centang semuanya, write to file, lalu kita pilih tempat penyimpanannya. Kita namai yang ini CHL 2020. Lalu kita save. Setelah selesai, lakukan pada peta yang kedua, klik kanan export mask pixel, lalu kita ke base geometry, lalu klik OK, lalu centang semuanya. Lalu setelah itu kita ke write to file, sama kita pilih tempat penyimpanan, lalu kita ganti namanya menjadi SPL 2020. Lalu kita klik save. Jika selesai, kita close saja, kita ke Excel, masukkan data yang kita buat tadi di SIDAS. Lalu setelah itu kita ke CHL dulu. Kita hapus yang tidak penting. Kita di sini hanya menyisakan longitude, latitude, dan klorofil A. Kita rapikan. Lalu kita blok klorofil A-nya, kita ke short and filter, lalu kita ke filter. Setelah itu kita klik tanda panah pada klorofil A, lalu kita sort NaN, lalu klik OK. Setelah itu kita hapus data yang ada sampai bawah. Kita klik kanan, lalu delete row, klik OK. Lalu setelah itu kita kembali klik tanda panahnya, lalu select all, klik OK. Lalu akan muncul tampilan seperti ini, dan kita save dulu.
Lalu lakukan hal yang sama ke yang SPL tadi. Hapus yang tidak penting. Dan hanya menyisakan longitude, latitude, dan SST. Lalu setelah itu kita blok SST-nya. Lalu kita ke sort and filter lagi, ke filter. Lalu klik tanda panah. Lalu kita cari NaN. Lalu klik OK. Lalu kita hapus semua datanya kecuali tulisan. Klik kanan lalu delete row. Oke. Lalu kita klik tanda panah lagi, centang select A, lalu klik OK. Lalu kita save. Lalu selanjutnya kita ke software ArcGIS ya. Lalu kita ke file, add data, lalu kita masukkan SHP Indo dulu. Add. Setelah selesai masukkan data SHP Indo, kita zoom bagian daerah yang kita kaji, lalu kita ke file lagi, kita ke add data, add XY data, kita masukkan data CHL dan SST tadi. Kita masukkan data CHL dulu, lalu kita add. Lalu pada Z field-nya kita ganti menjadi chlorophyll A. Kita ke edit, klik yang WGS 1984, klik OK, lalu kita klik OK. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita ke file lagi, kita rapikan dulu, kita ke file lagi, lalu kita ke add data, add XY data, ke folder, lalu kita cari SST tadi, lalu Z field-nya kita ganti jadi SST, lalu kita ke edit, klik yang WGS 1984, klik OK, lalu kita klik OK. Oke. Lalu kita ke rectangle, kita buat rectangle pada daerah kajian. Setelah selesai, kita klik kanan pada layers, lalu kita klik convert graphics to feature. Lalu kita ubah outputnya itu, simpan ke data. Lalu kita ubah namanya menjadi daerah kajian. Setelah itu kita save.
lalu kita klik OK. Yes. Setelah selesai kita klik kanan, lalu kita delete rectangle-nya tadi. Lalu setelah selesai kita ke Art Toolbox, kita ke Analysis Tool, lalu kita pilih yang Overlay, lalu kita pilih yang Erase. Pada input filternya kita masukkan daerah kajian tadi. Lalu untuk erase filternya itu kita masukkan itkabu, data SHP, lalu kita pilih outputnya. Kita namai dengan area kajian erase. Setelah selesai kita save. Kita buat terlebih dahulu kita buat geodatabase baru. Kita namai dengan ZPPI kajian. Lalu setelah itu kita masuk dan kita simpan di sana, kita save, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai kita ke Geostatistical Analysis Tools, kita pilih yang Interpolation, lalu kita klik yang IDW. Input filternya itu kita masukkan yang area kajian erase. Pertama itu kita masukkan yang SST dulu, lalu kita ke Z value fieldnya kita masukkan SST, lalu kita ke environment, kita ke processing extent, kita masukkan data yang area kajian erase tadi. Lalu kita ke bawah, pilih yang raster analysis. Lalu pada masknya kita masukkan juga data yang area kajian erase tadi. Lalu kita klik OK. Kita pilih outputnya dulu. Outputnya itu kita beri nama IDW SST. Lalu setelah selesai kita klik save, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Lalu lakukan hal yang sama pada data klorofil. Kita ke IDW, input filternya itu kita CHL klorofil, lalu Z value fieldnya kita ganti menjadi klorofil A. Kita ke environment, processing extent, masukkan data area kajian tadi,
lalu kita ke bawah lagi, raster analisis, masknya kita masukkan lagi area kajian, klik OK, lalu kita pilih outputnya, itu kita beri nama IDW CHL. Lalu setelah selesai kita save, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah selesai, kita ke spatial analysis tool, lalu kita ke surface, lalu kita pilih contour, lalu kita input rasternya itu kita ke SST dulu, lalu kita pilih outputnya, masukkan kontur intervalnya itu, kalau yang SST itu 0,5, lalu kalau base konturnya itu 25, lalu kita pilih outputnya, ini kita buat nama kontur SST, lalu kita save. Kita save, klik OK, lalu kita lakukan hal yang sama pada CHL. Kita ke input raster, lalu kita CHL, misalnya kontur, save-nya ke kontur interval itu 0,5 tetap, lalu di base konturnya itu 0,2, kita pilih outputnya, ini kita namai kontur CHL, kita save, lalu klik OK. Setelah selesai, kita ke editor, start editing, lalu kita ke kontur SST dulu, lalu kita klik kanan di layers pada kontur SST-nya, lalu setelah itu kita klik yang open attribute table, kita ke table option, lalu kita klik yang select by attribute, kita klik yang kontur, ini yang SST ini kita klik lebih dari 32, lalu kita apply. Yang biru-biru ini kita hapus, lalu kita close, lalu setelah itu kita lanjut ke kontur CHL,
Sama, kita klik di layers, klik kanan, open attribute table, lalu ke filenya, select by attribute, klik contour, lalu klik yang lebih besar, ini dari 2, kita apply. Yang biru ini kita tinggal klik silang, kita hapus, lalu kita close. Setelah itu kita ke geoprocessing, intersect, lalu kita klik yang input features, kita masukkan kontur CHL dan kontur SST. Lalu setelah itu ke output type-nya kita ke point, lalu output fitur kelasnya kita sesuaikan. Kita beri nama. Setelah itu kita save, lalu kita klik OK. Setelah itu kita close saja, dan akan muncul seperti ini. Ini kita ubah bentuknya menjadi ikan. Kita ke edit symbol, lalu pada type-nya kita ganti menjadi karakter marker symbol, lalu font-nya itu Esri environment and icon, lalu kita klik yang ikan, lalu kita klik OK. Kita sesuaikan ukurannya. Lalu kita buat rectangle pada beberapa kelompok ikan. Ini tinggal kita rapikan, lalu kita copy saja, lalu kita paste.
Setelah itu kita tinggal olah dan rapi-rapikan saja. Lalu kita ke drawing, ke convert graphics to pictures agar pada layers ini rectangle-nya muncul. Kita pilih outputnya, kita namai dengan daerah persebaran ikan. Lalu tinggal kita save, klik OK, dan ini akan muncul di layers agar pada saat layout muncul. Kita ke file, kita ke page and print setup untuk menu layout. Ini size-nya kita pilih yang A3 landscape, lalu kita klik OK, lalu kita klik layout view. Ini kita unchecklist saja semuanya kecuali peta dan daerah persebaran ikan lalu ikannya. Lalu kita sesuaikan saja dan buat layout peta sampai selesai. Ini cara meng-layoutnya seperti biasa yang kita lakukan.
kita buat legenda gereja, lalu kita masukkan ZPPI, daerah persebaran ikan dan peta lupa bumi. Ini kita edit, fontnya itu Time New Roman. Legenda, lalu kita klik ini. Oke, finish. Lalu kita sesuaikan legendanya, kita rapikan. Lalu kita ke insert text, kita buat proyeksi. Sistem proyeksinya geografis, datumnya itu WGS 1984, unitnya itu degree minute second. Lalu pada rectangle yang ketiga itu kita ke insert, lalu data frame, kita masukkan Indo SHP dulu, kita klik kanan pada layers, add data, lalu kita masukkan data SHP Indo, add, lalu setelah itu kita klik kanan lagi ke properties, lalu kita ke koordinat extend indikator, lalu pindahkan layersnya, kita klik OK, lalu kita zoom daerah yang telah ditandai, lalu setelah itu kita klik kanan lagi ke properties, lalu kita klik yang grid, new grid, lalu ke pilihan yang kedua, measure grid, next, klik OK. Kita ubah warnanya, lalu setelah itu pada layer terakhir kita ke insert, ke teks, kita buat nama name kelas dengan lengkap,
Kita sesuaikan font dan ukurannya. Oke. Kita ke insert, ke picture, kita tambahkan logo Unsri, open, kita pindahkan, mungkin inilah hasil akhirnya. Inilah hasil akhir dari pengolahan data dan layout peta yang telah kita lakukan. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Maaf apabila salah kata dan salah perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.